Najmuddin dalam bukunya yang berjudul Tren Perubahan Partisipasi Politik Generasi Milenial di Era Transisi ke Demokrasi menyampaikan bahwa generasi milenial menjadi kekhawatiran karena generasi ini tidak peduli dengan politik dan tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Dewan Juri yang terhormat, apatis terhadap politik merupakan sebuah ancaman internal di bangsa itu sendiri. Apakah dengan membiarkan sikap apatis ini dinormalisasi atau dibiarkan akan merubah sebuah bangsa menjadi lebih maju? Tidak, Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu, saya, Safiah, sebagai tim pro mendukung MOS yang tengah diperdebatkan. Dewan Juri yang terhormat, di sini kami memiliki definisi utama yang akan menyangkut 3 hal. Yang pertama yaitu sikap apatis. Menurut KBBI sendiri, sikap apatis adalah sikap tidak acuh. Lalu yang kedua, politik, yaitu dalam teori klasik Aristoteles, politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Dalam hal ini yaitu merupakan segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik pemerintahan, yaitu yang dipartisipasi oleh warga negara itu sendiri. Lalu yang ketiga menyangkut nilai moral. Dalam MOS ini bertujukan kepada sikap peduli yang merupakan salah satu dari keharusan dalam bertingkah laku di masyarakat. Apabila tidak bermoral, maka dapat dikatakan itu hanya mengandung sifat-sifat yang negatif. Dalam MOS ini, sikap tidak peduli ditujukan pada politik, di mana politik yang seharusnya menjadi sebuah salah satu pilar negara tidak diperlukan atau tidak diajukan. Akan menjadi sebuah ironi ketika politik yang seharusnya menjadi sebuah wadah partisipasi masyarakat dalam membangun negeri justru diacuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Hal ini akan sangat bertolak belakang dengan nilai moral yang itu sikap peduli bangsa dan negara Indonesia. Lantas bagaimana dapat mempertahankan bangsa Indonesia ini, Dewan Juri yang terhormat? Maka dari itu, kami sebagai tim pro menyatakan dengan tegas untuk mendukung bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Pada perdebatan kali ini kami memberikan batasan itu di Indonesia dan khususnya pada generasi saat ini. Dewan Juri yang terhormat, kami memiliki 2 urgensi utama, yaitu yang pertama, apatis terhadap bidang politik merupakan ancaman bagi negara dari masyarakat itu sendiri. Bayangkan, apabila masyarakat menormalisasikan atau menganggap apatis terhadap politik adalah suatu hal yang biasa, apa yang akan terjadi, Dewan Juri yang terhormat? Yang akan terjadi ialah negara ini kelak akan hancur di tangan bangsanya sendiri, karena tidak ada yang peduli dengan bagaimana berjalannya suatu pemerintahan di negara itu sendiri. Maka dari itu jelas bahwa sikap apatis terhadap politik harus dianggap sebagai sikap yang tidak bermoral atau tidak biasa. Lalu yang kedua, sejalan dengan visi misi Indonesia Maju 2045, di mana generasi muda saat ini memegang peranan strategis terhadap Indonesia di masa depan. Generasi saat ini diharapkan dapat tumbuh menjadi generasi emas yang unggul, berkarakter dan bersendikan kepada nilai-nilai moral yang kuat, yang mana sikap moral ini salah satunya peduli terhadap bangsa itu sendiri, terhadap perpolitikannya. Karena pada tahun yang akan datang, perpolitikan negara ini, bangsa ini akan dikendalikan oleh generasi saat ini. Dewan Juri yang terhormat, di sini kami memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, akan menanamkan sifat peduli yang sesuai dengan perilaku nilai moral Pancasila terhadap masyarakat, agar masyarakat peduli terhadap politik di negara itu sendiri, sehingga akan memunculkan tujuan kami yang kedua, yaitu masyarakat peduli dan tidak apatis terhadap politik di negara itu sendiri. Lalu akan menciptakan tujuan kami yang ketiga, yaitu terciptanya partisipasi masyarakat dalam berpolitik sehingga memajukan stabilitas negara. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui kami memiliki 2 latar belakang utama, yaitu yang pertama, pada status quo mengatakan bahwa partisipasi politik generasi milenial cenderung rendah, terutama untuk menjadi pendukung partai politik aktif atau melalui unjuk rasa atau bahkan sekedar memperjuangkan kepentingan masyarakat. Lalu yang kedua, banyaknya faktor penyebab mengapa generasi saat ini lebih memilih untuk tidak peduli terhadap politik. Perlu kita ketahui ada namanya gejala Gone with the Wind, yang mana menyebabkan meningkatnya kelelahan atau frustasi politik yang berujung pada apatisme politik dari masyarakat itu sendiri. Banyaknya kasus politik yang terbengkalai dan tidak tuntas sehingga menyebabkan masyarakat memiliki stigma terhadap politik dan pemerintahan itu sendiri, sehingga menyebabkan bahwa masyarakat tidak peduli dan tidak menganggap bahwa pemerintahan atau politik sebuah hal yang berurgensi. Di sini kami membawa 2 argumentasi utama, Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama, seperti yang kita ketahui, nilai ideologi yang dianut oleh negara Indonesia adalah ideologi Pancasila, yang mana memiliki nilai turunannya lagi, yang mana disebutkan adanya perilaku moral Pancasila. Salah satunya moral kebangsaan, yaitu peduli terhadap bangsa Indonesia. Ketika perilaku moral ini tidak dicerminkan, yaitu tidak adanya kepedulian atau sikap apatis terhadap politik di negara ini, maka akan sangat bertolak belakang dengan perilaku moral Pancasila, yaitu yang mana dapat kita katakan juga bahwa akan bertolak belakang dengan ideologi yang kita anut, yaitu Pancasila. Lalu yang kedua, sikap apatis ini harus dikatakan tidak bermoral. Dewan Juri yang terhormat, pada dunia tim kontra akan menormalisasikan atau menganggap biasa sebuah sikap apatis terhadap politik. Karena apa? Karena apatis terhadap politik sebuah hal yang biasa, sehingga di sini akan menyebabkan 2 hal, yaitu berdampak pada politik dan juga terhadap masyarakat itu sendiri. Yang pertama, perlu kita ketahui sikap apatis terhadap politik akan kembali ke masyarakat itu sendiri. Sistem politik yang kita anut adalah sistem politik demokrasi, sehingga akan menjadi dari rakyat untuk rakyat. Ketika rakyat itu masyarakat sudah tidak peduli terhadap politiknya, maka ia akan kembali lagi kepada masyarakat itu sendiri. Akan terjadi kekacauan demokrasi, hal-hal negatif yang muncul, dan itu akan kembali ke rakyat itu sendiri. Sehingga sikap apatis terhadap politik ini haruslah kita katakan bahwa ini adalah sikap yang tidak bermoral. Lalu yang kedua, dampak apatis dari
apatis terhadap politik, yaitu mengakibatkan kian terbengkalainya agenda-agenda konsolidasi demokrasi seperti penciptaan good governance, pemberantasan korupsi, penguatan kultur politik, demokratis, serta penegakan hukum. Jika agenda-agenda ini terhambat, maka akan menghambat akselerasi Indonesia menjadi sebuah negara yang bermartabat dan disegani negara-negara lain. Oleh karena itu, kami di sini menyatakan dengan lugas dan mantap bahwa sikap apatis terhadap politik haruslah dianggap tidak bermoral. Dewan Juri yang terhormat, untuk mencapai tujuan kami memiliki 3 mekanisme utama, yaitu yang pertama, memperbaiki kepemimpinan sehingga mendapat mencegah adanya sikap apatisme dan frustasi politik, yaitu dengan kepemimpinan yang bertumpu pada integritas, dengan memperketat pengawasan dalam pelaksanaan pemerintah atau pada bidang perpolitikan itu sendiri, sehingga muncullah kesadaran dari masyarakat dan stigma-stigma baik di masyarakat untuk peduli terhadap politik di negara ini. Lalu yang kedua, diperlukannya pendidikan politik secara dini, yaitu dengan cara dimasukkan ke kurikulum di sekolah, yaitu dengan cara pelajaran PPKN, mengajarkan politik kepada siswa atau kaum terpelajar agar para pelajar dapat membuka mata terhadap apa yang terjadi khususnya di bidang politik. Lalu yang ketiga, mengingat generasi saat ini sangat peduli terhadap media sosial, maka akan adanya sosialisasi politik dari media sosial agar pemerintah dan stakeholder dapat mengoptimalkan kepercayaan masyarakat terhadap bidang politik sehingga dapat menumbuhkan rasa kepedulian di masyarakat itu sendiri. Najwa Shihab pernah berkata, politik adalah ketika kita bisa menggunakan tangan, suara, dan daya kita untuk mengubah negeri tercinta. Maka dari itu, marilah kita tunjukkan sikap kepedulian terhadap politik sehingga kita dapat terus meningkatkan nilai moral terhadap bangsa kita tercinta. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.